Bagaimana caranya supaya ayam kampung bisa panen dalam waktu 30 hari? Halo, jumpa lagi bersama kami di channel Apa Adanya. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini. Baiklah, seperti biasa kita akan sharing-sharing seputar dunia perayaman. Saat ini musim sedang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Sebaiknya kita mendapatkan biosecurity di kandang kita. Jangan lupa sanitasi, penyemprotan. Semoga ayam di kandang teman-teman semuanya aman, sehat, terkendali. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips bagaimana caranya supaya ayam kampung bisa panen dalam waktu 60 hari ya teman-teman semua ya. 60 hari bukan 30 hari ya. Agar bisa panen 60 hari ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah supaya bisa panen sesuai target adalah masa brooding. Apa itu masa brooding ya teman-teman semua? Mungkin ada yang belum tahu, masa brooding adalah masa awal pertumbuhan ayam. Saat ayam masih usia 0 sampai 21 hari. Ada juga yang bilang saat usia ayam itu usia 0 sampai 1 bulan. Nah, di masa ini merupakan masa keemasan bagi anak ayam. Cepat atau lambatnya pertumbuhan ayam ke depannya itu banyak ditentukan oleh masa brooding. Ini ketika kita gagal di masa brooding, pasti kita akan gagal untuk mencapai target panen 60 hari. Jadi masa brooding ini sangat penting saat ayam usia 0 sampai 1 bulan. Benar-benar kita perhatikan kebersihan kandang. Ya, kita lihat nih alasnya dibersihkan sampai bersih seperti ini ya. Ini kan bersih. Ini adalah nanti tempat kotoran ayamnya kita bersihkan sampai seperti ini. Ya. Oleh karena itu ya, makanya untuk teman-teman semua jadi masa brooding ini sangat penting saat usia ayam 0 sampai 1 bulan ini. Ya, kebersihan kandangnya harus dijaga supaya anak ayam di usia 0 sampai 30 hari atau 1 bulan tidak mengalami sakit. Karena jika ayam sakit di masa brooding atau masa keemasan, otomatis pertumbuhannya akan terhambat ya. Ditambah lagi di usia ini daya tahan tubuh ayam itu atau imun ayam itu masih rendah. Jadi benar-benar kita berikan perawatan khusus, perawatan yang maksimal. Ayam yang sakit itu tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Nafsu makannya juga biasanya menurun. Ya. Nah, jika tidak mungkin ayam yang sakit ya pertumbuhannya bisa cepat ya. Selain kebersihan kandang juga harus memperhatikan air minum. Jadi air minum ini harus kita perhatikan. Ini air minum ini kita perhatikan ya. Pastikan air minum selalu terjaga kebersihannya ya. Karena perkembangan bakteri paling banyak terjadi melalui air minum. Jika di air minumnya ada bakteri, entah bakteri apa ya, entah bakteri E. coli ataupun yang lainnya, tentu akan mengganggu pencernaan ayam sehingga menghambat tumbuh kembang dari ayam itu sendiri. Maka target panen 60 hari akan sulit untuk bisa dicapai ya teman-teman semua ya. Sekarang lanjut yang kedua, supaya ayam sampai panen 60 hari kita harus memperhatikan pakan, terutama saat ayam masih dalam masa brooding usia 0 sampai 1 bulan. Sebaiknya tidak perlu ambil risiko
Tidak perlu ambil risiko dengan terlalu banyak memberikan pakan alternatif. Nah, untuk masa brooding cukup pakai pakan full pabrikan ya, supaya nutrisi ayam itu bisa terpenuhi. Ya. Pakan DOC usia 0 sampai 1 bulan kita gunakan pur dengan kandungan protein 21 sampai 23%. Nanti setelah ayam di atas 1 bulan ya teman-teman, barulah boleh diberikan pakan campuran. Pakan alternatif itu berupa jagung giling, misalnya ampas tahu, sayuran hijau ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian saat menambahkan pakan alternatif, kita harus memperhatikan juga kandungan nutrisinya. Gizinya harus seimbang ya. Ada karbohidrat, ada protein, lemak, serat, vitamin. Usahakan semua harus seimbang sesuai kebutuhan ayam. Jangan sampai kita terlalu terpaku pada harga murah ya, mengejar murahnya saja kita memberikan pakan alternatif ya terlalu banyak di masa brooding. Akhirnya ayam malah pada kerdil pertumbuhannya, lambat, atau mungkin tergiur dengan pur pabrikan yang harganya murah ya, ternyata kandungan protein di bawah standar. Kami sarankan untuk masa brooding 1 bulan pertama itu adalah masa pertumbuhan dari ayam. Kita berikan pakan yang terbaik. Dengan begitu target panen 60 hari bisa tercapai. Oke, tadi yang pertama perhatikan masa brooding ya, jangan sampai ayam sakit. Lalu yang kedua adalah nutrisi pakan harus bisa memenuhi kebutuhan ayam. Nah, sekarang yang ketiga, supaya ayam bisa panen 60 hari, kita harus memilih bibit yang tepat. Oke ya. Oke ya, untuk poin yang pertama ya dan kedua itu sudah terpenuhi ya. Nah, sekarang kalau jenis ayam tidak tepat maka akan percuma. Misalnya saja kita pelihara ayam kampung asli, kita beri perawatan terbaik, pakan super full pabrikan, tetap saja target panen 60 hari tidak akan tercapai. Jadi tidak semua jenis ayam kampung itu bisa dipanen usia 60 hari. Kita bisa memilih jenis ayam kampung hasil persilangan. Saat ini sudah banyak ya sekali ayam jenis persilangan, ayam kampung jenis persilangan ya. Yang paling gampang dicari biasanya ayam ya. Di sini biasa ayam chopper misalnya, itu kan sudah banyak nih. Dengan perawatan yang baik ayam chopper bisa dipanen 60 hari. Kurang lebih ya, 60 hari, kadang malah bisa kurang dari 60 hari. Yang kelaminnya jantan mungkin 55 hari sudah bagus, sudah bisa tembus 1 kilo. Ada juga ayam KUB, tapi biasanya kalau ayam KUB itu lebih sedikit atau lebih lama panennya, sekitar 70 hingga 75 hari atau 2,5 bulan. Nah, dengan memilih jenis ayam yang tepat panen bisa lebih cepat, HPP bisa kita tekan, sehingga keuntungan pun bila lebih maksimal. Nah, teman-teman juga bisa mencetak ayam kampung persilangan sendiri. Pilih jenis ayam kampung yang speed broodingnya tinggi, memiliki kecepatan pertumbuhan di awal masa brooding ya. Indukannya kita pilih yang kemampuan bertelurnya bagus, kalau bisa yang posturnya juga besar. Jika sulit mencari ayam indukan yang bagus, kita pakai indukan ini. Kalau yang saya yang ini, saya menggunakan indukan ya yang betina ini layar modif. Kemudian yang jantannya ini saya pakai keturunan Sengkuni. Jadi memang ini jalur pedaging untuk jantannya. Untuk betinanya kita pilih layar modif yang daya telurnya itu sangat tinggi di sini ya. Nah, sekarang kita silangkan seperti ini, maka tidak mungkin ya ayamnya menjadi kecil-kecil
Anda lihat sendiri, jantannya sebesar ini, betinanya juga lumayan gede-gede di sini, maka kemungkinan untuk keturunannya akan lebih besar ya teman-teman semua ya, seperti itu ya. Nah ya teman-teman, apabila ada salah kata kita mohon maaf, yang sebesarnya tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.